Abda. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala mab'utsin rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Kaifa halukum? Masyaallah. Santri berapa orang? 8. Nama antum? Ya? Amin. Dari mana? Lumajang. Antum? Dari mana? Oh, nggak tahu di mana itu ya. Dari daerah sini, insyaallah. Azam ya. Antum? Ihnas. Dari Jember. Antum? Fauzan. Dari mana? Panti. Insyaallah. Antum? Ahnaf. Dari Besuki. Antum? Edo. Dari Surabaya. Antum? Siapa? Adil. Muhammad Adil. Dari Jember. Terakhir Hidayat. Dari mana? Dari Jember. Masya Allah. Ya, banyak dari Jember ya, alhamdulillah. Ya. Tujuan ke sini mau ngapain? Menuntut ilmu. Menuntut ilmu buat apa? Buat apa menuntut ilmu? Kenapa? Gimana, Zam? Hah? Yang keras dong, laki-laki. Apa katanya? Yang keras, enggak kedengeran. Kekal dunia akhirat. Terus yang lain? Ahnaf. Kenapa antum menuntut ilmu? Jangan malu-malu. Kenapa? Apa disuruh? Apa pengen sendiri? Atau yang lain? Adil? Kenapa menuntut ilmu? Kenapa? Pengen sendiri? Taib. Masya Allah ya. Jadi menuntut ilmu itu adalah salah satu ibadah yang paling besar ya. Dan yang namanya ibadah ya, itu pasti ada cobaannya ya, ada rintangannya ya. Ketika antum belajar bahasa Arab misalkan, kok nggak ngerti-ngerti artinya, ya nggak? Ya. Terus lagi ngafal Quran, kok yang nggak masuk-masuk hafalannya, ya. Memang menuntut ilmu itu berat, tapi hasilnya itu sangat luar biasa, ya. Nanti hasilnya antum bisa dapat nanti mungkin setelah antum 20 tahun menuntut ilmu baru kerasa hasilnya. Ya, jadi nggak bisa kelihatan langsung. Antum setahun belajar, ya adik-adik setahun belajar, langsung kelihatan hasilnya, nggak bisa. Ya harus jangka waktu yang lama baru kelihatan. Ya, itu yang dinamakan dengan investasi. Ya, investasi itu artinya bahasa gampangnya apa? Nabung, menabung. Ya, nabung buat apa tadi? Supaya bisa kekal di akhirat. Ya, Azam. Dunia akhirat, supaya bisa kekal. Ya, dan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Ya. Kalau biasanya ya, kita itu nabung pakai apa? Pakai uang, ya. Nabung pakai uang. Siapa yang di sini punya tabungan? Ada yang punya tabungan? Ada yang pernah nabung? Biasanya buat apa? Buat jajan, ya. Buat beli sesuatu yang kita pengen, ya enggak? Ya, pengen beli makan atau beli apa, ya. Itu namanya nabung, ya. Tapi kalau nabung bentuknya uang, itu nanti bisa hilang, ya. Entah nanti kita pakai beli makan langsung habis, ya, atau enggak misalkan tiba-tiba tabungannya lupa naro, lupa nyimpen terus hilang, ya. Nah, itu resiko-resiko kalau kita menyimpan harta. Tapi kalau yang kita tabung itu adalah ilmu,
ya, kita nabung ilmu banyak, ya. Ketika kita keluarkan ilmu, ilmu itu nggak akan berkurang, justru malah bertambah. Ya. Itu bedanya kalau kita nabung ilmu dengan nabung harta. Kalau nabung harta udah dikumpulin banyak-banyak, ya. Kemudian kita belanjakan, ya, kita beli jajan, beli makan, hilang, ya, habis atau enggak berkurang lah minimal, ya. Misalkan kita nabung selama setahun dapat 200.000, ya, terus sekali jajan 50.000, sisa berapa? 150. Tapi kalau kita nabungnya ilmu, ya, kita nabungnya banyak, ketika kita keluarkan ilmu, justru ilmu itu bakalan bertambah, nggak akan berkurang, ya. Buktinya apa? Nanti antum bisa rasakan ketika antum sudah memiliki ilmu. Ketika antum akan menyampaikan ilmu, ya, yang sudah antum tabung, itu justru ilmu itu tidak berkurang, justru malah bertambah. Ya, karena kayak misalkan ustadz di sini, ya, pengen menyampaikan ilmu yang udah ustadz tabung nih, ya. Kemudian ustadz sampaikan, itu nggak berkurang ilmunya, justru malah bertambah. Karena sebelum ustadz menyampaikan materi di sini, ustadz sudah persiapan dulu. Ya, begitu juga ustadz-ustadz yang di kelas, mereka persiapan dulu sebelum ngajar, ya. Jadi ketika sudah waktunya di kelas, ya, yang asalnya misalkan ilmunya 10, ya, bertambah menjadi justru 12 karena semalam atau 2 hari sebelumnya sudah persiapan untuk ngajar. Taib. Dan kenapa menuntut ilmu itu sangat penting, ya? Tadi seperti yang disebutkan oleh Ustadz Azam, ya Ustadz, bahwa ilmu itu adalah untuk kepentingan dunia dan akhirat, terutama untuk akhiratnya. Kenapa akhirat ini menjadi penting? Ya, karena akhirat itu lebih kekal, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wal akhiratu khairun wa abqa. Ya. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal, ya. Lebih panjang umurnya. Ya, bahkan ketika kita sudah menginjakan kaki di akhirat, maka sudah tidak ada lagi yang namanya kematian. Kematian itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah kekekalan saja. Taib. Adik-adik sekalian, ya, dan juga bapak-bapak, ketika seseorang, ya, itu meninggal, maka sebagaimana yang hadis yang sudah terkenal sekali, yang sudah kita hafal bersama, bahwasanya akan terputus amalan seseorang, ya, ketika seseorang tersebut sudah meninggal. Idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seseorang meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali dari 3 hal saja. Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, ya, sedekah yang terus mengalir pahalanya. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga adalah anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, baik, kita masuk ke yang ketiga dulu. Ya, yang ketiga anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya, jadi di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggandengkan, ya, anak yang soleh dengan mendoakan kedua orang tua. Dan para ulama menyebutkan bahwa ciri dan bukti, salah satu bukti bahwa anak itu soleh adalah mendoakan kedua orang tua. Sebanyak apapun amalannya, ketika seorang anak itu tidak mendoakan orang tua, artinya kesolehannya diragukan, kesolehannya kurang, ya. Akan tetapi ketika seseorang, ya, melaksanakan sholat, melaksanakan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan oleh Allah, kemudian mendoakan kedua orang tuanya, maka kesolehannya akan lebih sempurna. Ya. Kemudian sedekah jariyah. Ya. Sedekah jariyah ini kita butuh dengan yang namanya uang, ya, untuk bersedekah. Ya, baik itu sedikit ataupun banyak. Ya. Contohnya, kalau misalkan, ya, suatu saat santri NIBS itu sudah penuh, ya, kemudian masjidnya sudah tidak cukup lagi, dan kemudian yayasan minta supaya masjid ini diperluas, ya. Gimana cara memperluasnya? Dengan bantuan
dana. Ya. Dan orang yang menyumbang di pembangunan masjid, di pembangunan sekolah, itu semuanya akan mendapatkan percikan pahala yang sangat besar selama masjid ini digunakan. Ya, Masya Allah, sudah berapa lama masjid ini dibangun dan sudah berapa lama masjid ini dipakai untuk sholat, dan sudah berapa banyak orang yang sholat di sini, maka orang-orang yang ikut turun membantu dengan tenaga, membantu dengan hartanya untuk menyumbang atas pembangunan masjid ini, orang tersebut akan terus mendapatkan pahala selama masjid ini terus digunakan untuk ibadah, digunakan untuk sholat. Ya. Maka pahala dari sedekah jariyah pun sangat sangat besar. Ya. Nah, sebelum kita masuk ke ilmu yang bermanfaat, jadi ada dari 3 hal ini, dari sedekah jariyah, kemudian anak yang soleh, itu keduanya memiliki kekurangan yang tidak dimiliki oleh ilmu yang bermanfaat. Kekurangannya apa? Kalau misalkan sedekah jariyah itu akan terus mengalir pahalanya selama bangunan tersebut atau sesuatu tersebut terus dipakai. Kayak misalkan kita menyumbang mushaf Al-Quran, kemudian kita sumbangkan ke sebuah pesantren, ya, misalkan ke NIBS, kemudian dipakai oleh santri-santrinya, misalkan selama 2 tahun, ternyata sudah rusak. Dan ketika rusak, santrinya ganti dengan Al-Quran yang baru. Maka ketika Al-Quran itu rusak dan Al-Quran yang lama yang sudah tidak dipakai lagi, maka terputus amalannya sampai situ. Jadi yang menyumbangkan Al-Quran itu bakalan dapat pahala selama 2 tahun dipakainya. Tapi setelah tidak dipakai, maka tidak dapat lagi pahalanya. Ya. Kemudian anak yang soleh, ya, salah satu kekurangannya adalah biasanya, ini biasanya ya, biasanya doa anak yang soleh itu terputus sampai orang tua saja, ya. Dan sedikit dari kita itu mendoakan kakek dan nenek kita. Artinya apa? Ketika kita punya anak, ya, dan ketika anak itu meninggal, meskipun mereka punya anak lagi, jarang sekali dari cucu-cucu ini mendoakan para kakeknya, ya. Dan itu terbukti dari diri kita sendiri, ya. Seberapa banyak sih kita doain orang tua, itu sering. Tapi kalau ditanya seberapa banyak kita mendoakan kakek nenek kita, itu sangat jarang. Maka kekurangan dari doa anak yang soleh ini hanya terputus sampai garis keturunan yang pertama saja. Ya, yang kedua mungkin ada kalau misalkan kakek neneknya itu sangat memberi pengaruh kepada cucu-cucunya. Akan tetapi kalau tidak memberi pengaruh atau misalkan keburu meninggal sebelum cucu-cucunya merasakan kasih sayang dari kakek neneknya, maka biasanya terputus sampai anak-anak saja. Nah, akan tetapi di jalur ilmu yang bermanfaat, ya, itu cakupannya sangat luas. Ya. Berbeda dengan kalau misalkan anak mungkin kita hanya memiliki misalkan 4 anak, 7, ya 8, 10 itu jarang sekali, ya. Karena kalau 10 biasanya ibu-ibunya sudah menjerit, ya. Jadi mungkin cuma sampai 5 atau 4 anak atau 7 misalkan paling banyak kalau zaman-zaman sekarang, ya. Tapi kalau misalkan kita jadi orang yang menyampaikan ilmu, ya, kita bisa memiliki nasab ilmu yang sangat banyak sekali. Ya, murid-murid kita itu bisa tidak terhingga. Ya. Nih, makanya adik-adik harus betul-betul belajar. Ya, kayak misalkan Ustadz Kamal, ya. Ustadz Kamal itu ngajarnya nggak di sini aja. Nggak ngajar adik-adik aja. Tapi di luar juga banyak sekali orang-orang yang diajar sama Ustadz Kamal. Ya bisa ratusan. Ya, dengan umur yang relatif muda. Ya. Dan bahkan ustadz-ustadz kita, ya, dulu di pesantren itu punya murid kita, dan kita sudah punya murid lagi. Bahkan murid kita pun sudah ada yang punya murid lagi, ya. Jadi ketika guru kita masih hidup, itu dia sudah punya cicit-cicit dalam nasab ilmu, ya. Bisa kita bayangkan berapa, entah dari berapa ribu orang yang sudah diajarkan melalui wasilah guru-guru kita tersebut, ya. Jadi ini merupakan adik-adik tabungan yang sangat besar,
Ya, tabungan yang pahalanya itu tidak bisa kita kira. Misalkan nih, kita punya murid di NIBS 8 misalkan. Ya. Habis ini misalkan anak ngajar dari sini terus anak meninggal gitu. Ya, misalkan. Kemudian yang meneruskan perjuangan anak ini ya antum ini 8 orang. Misalkan ya, adik-adik. Nah, dari 8 orang ini masing-masing satu orang misalkan cuma punya murid 50. Ya. Cuma punya murid 50 orang. Ya, 50 kali 8 sudah berapa? 400. Ya, nanti dari 400 kurangi 8 400 ya, 400 orang itu misalkan anggaplah enggak semuanya jadi ustadz. Tapi yang jadi ustadz cuma 100. Nanti dari 100 ini punya murid lagi misalkan masing-masing 10. Ya. Wah, itu terus berlanjut seperti itu. Dan insya Allah kalau misalkan seseorang yang berilmu dan diberi umur panjang, insya Allah muridnya nggak akan mungkin cuma 50 orang, mesti lebih. Bahkan lebih dari 100, bisa jadi lebih dari 1000. Ya. Itu untuk ustadz-ustadz yang tidak terkenal, apalagi kalau ustadz-ustadznya terkenal. Ya, punya main YouTube ya, ceramah di YouTube, ceramah di Instagram yang bisa diakses oleh seluruh orang yang ada di Indonesia, bahkan ada jamaah-jamaah yang dari luar negeri, ya. Itu entah berapa ribu orang yang bisa mengakses ilmu kita, dan itu merupakan investasi dan tabungan yang sangat agung, yang sangat besar sekali. Nah, makanya selagi antum masih di sini, antum betul-betul fokuskan mencari ilmu, ya. Kemudian menghafal Al-Qur'an. Kemudian juga dilihat adab-adabnya yang baik kepada gurunya, kepada teman-temannya. Dan apalagi antum angkatan pertama, kalau antum bisa membuat kondisi yang bagus, ya, kemudian ditiru oleh adik-adik kelasnya dan ditiru lagi oleh adik-adik kelasnya dan seterusnya, dan menjadi adat di sini, itu akan menjadi pahala yang sangat besar. Kalau misalkan antum punya adat rajin membaca buku, ya, sholat sunnahnya rajin, sholat malamnya rajin, dan ditiru oleh adik-adik kelasnya, masya Allah itu akan menjadi pahala yang sangat sangat besar buat antum semuanya. Baik. Kemudian tidak lupa untuk meluruskan niat. Ketika kita menuntut ilmu, itu harus meluruskan niat kita, ya. Karena seseorang yang berada dalam ibadah yang agung itu memiliki banyak sekali godaan. Ya. Kayak misalkan haji, ya. Haji itu jangan dikira itu ibadah yang mudah. Pertama harus keluar uang banyak. Ya. Kemudian juga harus menjaga betul niatnya, karena setelah pulang dari haji akan dipanggil Pak Haji. Ya. Akan datang suatu saat ketika seseorang nggak manggil Pak Haji itu, loh, kok saya nggak dipanggil Pak Haji lagi ya? Ya, padahal itu biasa aja seharusnya. Kalau misalkan namanya Pak Ahmad, ya, setelah dan sebelum haji harusnya tetap aja Pak Ahmad, nggak usah dipanggil Haji, dan takutnya nanti malah jadi riya. Nah, begitu juga dalam menuntut ilmu, ya. Kalau antum bisa dipanggil misalkan Mas Adil, ya, dipanggilnya biasanya Mas Adil, ya udah, kalau mau jadi ustadz pun nggak apa-apa dipanggil Mas Adil. Ya, jangan, oh anak kan sudah ustadz, harusnya semua orang manggil anak ustadz, enggak. Ya. Nah, jadi ketika kita menuntut ilmu pun niatnya harus betul-betul ditata. Antum jangan mencari nilai, ya. Jangan terlalu mencari, misalkan anak pengen disebut hafid karena anak hafid Quran, jangan. Antum tetap harus menghafal Al-Qur'an karena itu untuk kebutuhan dan kebaikan antum semuanya. Akan tetapi jangan sampai antum pengen dapat gelar alim, ulama, ya, pengen dipanggil Pak Ustadz, Pak Kiai, jangan. Tapi tugas antum adalah menuntut ilmu dan menyampaikan ilmu, ya. Dan jangan sampai misalkan salah satu hal juga yang berat adalah ketika menghafal Al-Qur'an itu berat, Ustadz, anak nggak ngafal juz 30, ya, anaba udah 5 bulan nggak hafal misalkan, ya. Terus juz 30 anak nggak lolos terus pas ujiannya, nggak apa-apa, antum terus berusaha, ya. Insya Allah kalau antum terus berusaha, antum akan mendapatkan hasil, ya.
Allah akan mendapatkan melipat gandakan pahala antum semuanya. Ya. Dan jangan ketika antum nggak berhasil, ternyata antum malah, Ustadz, antum ana berhenti aja lah, udah nggak mau lagi nuntut ilmu soalnya berat. Ya, ingat perkataannya Imam Syafi'i, man lam yaduk dzulla ta'allumi sa'atan tajarru'a dzulal jahli tula hayatihi. Ya, Imam Syafi'i itu berkata, barang siapa yang belum pernah merasakan pahitnya menuntut ilmu, beratnya menuntut ilmu, maka bersiaplah, ya, kalau tidak mau bersungguh-sungguh merasakan beratnya menuntut ilmu, maka bersiaplah untuk merasakan kebodohan seumur hidupnya. Ya, makanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang sudah dikatakan oleh Imam Syafi'i, ya. Kalau misalkan nanti antum ketemu teman-teman yang udah nanti antum misalkan udah SMA, udah kuliah, misalkan ada teman-teman, Mas Adil, ana ini kayaknya udah telat menuntut ilmu ini Mas Adil. Ana sudah umur 30 baru menuntut ilmu. Ya, enggak apa-apa. Bismillah. Ya, Mas Adil ya. Nah, jadi jangan enggak apa-apa Mas, ayo kita nuntut ilmu lagi. Ya, enggak ada yang namanya kata terlambat. Kita gunakan waktu sisa kita dari umur kita untuk menuntut ilmu, menyampaikan ilmu kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kalau misalkan nanti temannya udah pada nikah gitu ya. Nah, dan jadilah penerang di rumah kita. Ya, jadilah penerang untuk istri kita, jadilah penerang untuk anak-anak kita dan keluarga kita yang lainnya. Ya, karena orang yang memiliki ilmu itu memiliki cahaya dalam dirinya. Ya, sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ya, orang yang memiliki ilmu dibandingkan orang yang rajin ibadah tapi nggak memiliki ilmu, seperti apa? Seperti bulan, ya, pada malam purnama, ya, dibandingkan bintang-bintang yang lain. Jadi kalau bulan purnama nih, ya, kalau lagi bulan purnama itu biasanya bintang-bintang yang sekelilingnya itu nggak kelihatan. Ya, itulah perumpamaan yang dibawakan oleh Rasulullah SAW. Dan juga adik-adik sekalian, kalau misalkan kita itu menuntut ilmu, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan tadi, akan banyak sekali godaan. Ya, karena memang segala hal yang sifatnya menuju ke akhirat, yang membawa kita ke dalam surga, itu dipenuhi dengan sesuatu hal yang sangat berat. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Huffatin nar bisyahwat wa huffatil jannah bil makarih." Neraka itu jalannya dikelilingi oleh sesuatu hal-hal yang sangat menyenangkan, yang sangat mudah didapatkan, ya, yang membuat orang-orang semuanya tertarik. Akan tetapi surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang sulit, hal-hal yang membuat hati ini malas untuk pergi ke sana, ya, membuat kita merasa kok berat jalan menuju ke surga ini, ya, karena di sana banyak sekali godaannya. Dan memang harus antum sadari bahwa menuntut ilmu itu sangat berat, makanya antum harus persiapkan mental antum. Kalau ada yang kesulitan, tanya ustadznya, "Ustadz, ini anak kesulitan ini, mohon arahannya." Ya, Ustadz, anak nggak bisa ngafal ini, gimana cara ngafalinnya yang bagus supaya anak bisa cepat hafal, ya. Kalau misalkan nanti qadarullah, ya, dulu teman anak itu ada yang nggak naik kelas tapi nilainya mepet waktu di pondok. Ditanya sama ustadznya, "Akhi, antum mau naik kelas apa enggak?" Ya, terus dia bingung, ya, sebenarnya dia pengen naik kelas karena kalau nggak naik kelas malu. Ya, kalau nggak naik kelas kan malu. Tapi Masya Allah, teman anak ini ternyata dia pengen supaya apa yang dia nggak paham pada tahun itu, dia pengen pahami lagi di tahun depannya. Kemudian ternyata dia milih apa? Ustadz, anak nggak mau naik kelas, anak pengen belajar lagi supaya anak bisa paham. Karena kalau anak lanjut, yang ini aja belum paham, apalagi yang pelajaran selanjutnya. Ya. Nah, itu adalah salah satu semangat
ya dari temannya Ustadz dalam menuntut ilmu. Nggak apa-apa, nggak naik kelas, yang penting paham ilmunya. Dan jangan malu, ya. Jangan malu kalau misalkan kita nggak paham-paham, kita nggak ini, yang penting kita tetap berusaha. Yang harus malu itu kalau nggak bisa dan malas. Nah, itu baru kita malu dan harus malu, ya. Karena teman-teman kita yang rajin udah sampai mana tapi kita malas-malesan. Nah, dan itu yang tidak boleh dilakukan. Makanya harus tetap bersemangat. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Ya, kita harus bersemangat terhadap segala sesuatu yang bermanfaat bagi kita. Ya. Wasta'in billah, dan juga jangan lupa untuk selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya, minta kepada Allah, ya Allah mudahkan saya menghafal juz 30. Ya Allah mudahkan saya menghafal juz 29. Ya Allah mudahkan saya menghafal 30 juz. Ya, begitu juga ketika kita sudah memiliki anak, kita jangan lupa berdoa, ya Allah mudahkan anak saya dalam menghafal juz 30. Mudahkan anak saya dalam menghafal Al-Qur'an. Mudahkan anak saya dalam menghafal hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, mudahkan anak saya dalam memahami agama. Karena orang yang paham terhadap agama itu adalah orang-orang yang dikehendaki baik oleh Allah. May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa orang yang Allah inginkan kebaikan, Allah pengen dia menjadi orang yang baik, maka Allah akan mudahkan dia dalam menuntut ilmu. Ya. Sekali lagi, menuntut ilmu itu sangat berat, ya. Orang tua antum harus rela berpisah dengan antum. Ya, jangan dikira orang tua senang, ya. Jangan dikira orang tua antum ini senang antum sekolah di sini. Ya. Orang tua tuh senang kalau antum ada di rumah. Ya. Makanya ketika adik-adik sekalian ini berada di pondok, itu sangat berat bagi orang tua. Orang tua itu kangen. Dan sebenarnya nggak pengen adik-adik sekalian ini jauh dari mereka. Di sini ada yang dari Surabaya. Ya meskipun dari Jember kan, tapi udah nggak serumah lagi dengan orang tua, dan itu sangat berat. Ya, itu sangat berat. Nah, jangan sampai antum membebani orang tua lagi dengan membuat kesalahan, ya. Tapi antum tetap harus semangat, ya. Jangan sampai pengorbanan orang tua antum itu menjadi sia-sia. Ya, antum harus betul semangat, ya, karena ini juga untuk kebajikan antum sendiri, dan juga ini adalah bentuk dari pengabdian antum dan bakti antum kepada kedua orang tua, ya. Semoga dengan kita berbuat baik kepada diri kita sendiri dan kepada orang tua, maka kelak nanti Allah pun akan memberikan kita anak-anak yang soleh, anak-anak yang mau berbakti kepada kita, yang mau menjalankan perintah Allah, mau menjalankan perintah Rasulullah, ya. Makanya kita harus bersemangat, ya, meskipun kita kangen orang tua, dan orang tua antum pun pasti kangen sama antum, ya. Jangan patah semangat dalam menuntut ilmu, karena itu sangat berat, ya. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan bahwa ilmu ini sangat berat, ya, firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna sanulqi 'alaika qawlan tsaqila." Ya. Kami akan turunkan kepadamu, ya wahai Muhammad, ya, ini firman Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Kami akan turunkan kepadamu perkataan yang sangat berat, tsaqil, yang sangat berat. Apa perkataan ini? Ini adalah syariat-syariat agama Islam, ilmu tentang agama Islam. Dan ilmu tentang agama Islam ini kalau antum ngerasa berat, dan memang berat. Pertama, menuntut ilmunya berat. Yang kedua, mengamalkan. Artinya apa? Ya Allah, aku meminta kepadamu ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang bisa kita amalkan. Itu pertama. Ya. Ciri-ciri ilmu yang bermanfaat yang paling utama itu adalah kita bisa mengamalkan ilmu tersebut. Yang kedua, kita bisa mendakwahkan, mengajarkan orang lain tentang ilmu tersebut. Ya. Dan juga kita meminta rizqan thayyiban, yaitu diberi rizki yang baik. Ya. Kemudian setelah rezeki yang baik, kita meminta kepada Allah amalan mutaqabbalan, ya. Semoga amalan-amalan yang telah kita usahakan, menuntut ilmu, membaca Al-Qur'an,
menyedekahkan harta kita, ya, semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian adik-adik sekalian, bahwa menuntut ilmu itu merupakan perkara yang sangat mulia. Ya, perkara yang sangat mulia. Terdapat hadis, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hadis ini diriwayatkan dari Katsir bin Qais. Ya, beliau berkata, kuntu jalisan ma'a Abi Darda fi masjid Dimashq. Ya, jadi beliau sedang duduk bersama sahabat Abu Darda di kota Dimashq, ya, Damaskus. Ya, faja'ahu rajulun. Kemudian datang seorang laki-laki berkata kepada Abu Darda, ya Abu Darda, inni ji'tuka min Madinah. Ya, min Madinati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li haditsin balaghani annaka tuhaddithuhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi orang ini dia datang dari kota Madinah ke kota Damaskus. Ya, itu perjalanan yang sangat jauh, berbulan-bulan perjalanannya. Ya. Kalau kita mungkin sekarang dari Jember ke Jakarta bisa dalam jangka waktu 13 jam, ya. Tapi ini dia dari kota Madinah ke kota Damaskus itu berbulan-bulan dan naik unta dan harus diterpa oleh sinar matahari di setiap harinya. Ya, dan ketika malam harinya nggak ada hotel saat itu, ya. Jadi harus tidurnya di gurun pasir, ya, kedinginan, siangnya kepanasan, malamnya kedinginan. Tidurnya tidak nyaman. Untuk apa? Untuk menuntut ilmu kepada seorang sahabat yang berada di kota Damaskus yang bernama Abu Darda. Ya. Kemudian Abu Darda berkata, "Inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul." Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salakallahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh perjalanan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan dia untuk berjalan menuju ke surga. Ya. Hadisnya belum selesai sampai situ. Ya. Kemudian wa innal malaika la tad'u ajnihataha ridan li talibil ilm. Ya. Dan sesungguhnya para malaikat, ya, para malaikat itu memiliki sayap. Ya. Ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang ratusan, ya. Mereka menundukkan, ya, sayap-sayap mereka karena mereka ridho. Ya, karena para malaikat ini ridho dan meridhoi para penuntut ilmu. Ya. Wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ardi wal hitanu fi jawfil ma. Ya. Dan sesungguhnya seseorang yang memiliki ilmu itu akan dimintakan ampun, ya, oleh semua makhluk yang berada di bumi dan yang berada di langit. Ya. Baik itu hewan, ya, manusia, kemudian juga para malaikat, semuanya akan memintakan ampun kepada orang-orang yang memiliki ilmu. Wal hitanu fi jawfil ma. Bahkan seluruh ikan-ikan yang berada di lautan, di kedalaman laut yang paling dalam, itu mereka pun akan memintakan ampun bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Ya, kita nggak bisa hitung itu ada berapa jumlah ikan-ikan yang ada di lautan. Ya, ada jutaan, ribuan nelayan di seluruh dunia. Akan tetapi ternyata ikan itu tidak habis-habis. Itu artinya apa? Banyak sekali makhluk-makhluk Allah yang memintakan ampun kepada para orang-orang yang memiliki ilmu. Ya. Dan ini merupakan motivasi bagus, ya, untuk antum dan kita semuanya untuk selalu kita menuntut ilmu dan kita memiliki ilmu tersebut. Kemudian belum selesai sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna fadlal alimi 'alal 'abid ka fadlil qamari 'ala sairil
kawakib, ya. Bahwasanya keutamaan seseorang yang memiliki ilmu daripada orang yang rajin ibadah tapi tidak memiliki ilmu seperti bulan, ya, seperti rembulan yang tadi sudah kita jelaskan, seperti rembulan di malam purnama daripada bintang-bintang yang ada di langit. Wa innal ulama warasatul anbiya, ya. Sesungguhnya para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu adalah pewaris para nabi. Ya. Ingat, pewaris para nabi. Wa innal anbiya lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Walakinnahum warathul ilma. Ya. Dan para nabi tidak mewarisi dinar dan juga dirham. Ya, tidak mewariskan harta. Akan tetapi para nabi itu mewariskan ilmu. Ya. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Dan barang siapa yang mengambil warisan tersebut, maka dia telah mengambil jatah dan warisan yang sangat banyak. Ya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ulama adalah pewaris para nabi. Ya. Maka segala hal yang dilewati para nabi itu pun akan dilewati oleh para ulama. Akan ada orang yang menentang para nabi. Ada nabi yang pengikutnya jutaan, ya. Ada yang nabi yang pengikutnya cuma ratusan. Ada nabi yang pengikutnya puluhan. Ada nabi yang pengikutnya cuma 3 orang. Bahkan ada nabi yang tidak memiliki pengikut, ya. Dan itulah yang terjadi di kalangan para ulama juga seperti itu. Ketika mereka berdakwah, ada yang memiliki ribuan jamaah, ada yang cuma memiliki 100 jamaah, ada yang cuma memiliki 20 jamaah, ya. Ada yang cuma memiliki 3 penuntut ilmu saja, dan juga misalkan ada juga yang tidak memiliki penuntut ilmu, tidak memiliki murid, ya. Dan itulah yang terjadi, dan juga akan ada orang-orang yang menentang dakwah, ya. Dan itu juga kita harus sabar, ya. Akan ada murid-murid yang ngeyel, ya, disuruh masuk kelas telat, ya. Ada juga yang rajin-rajin juga ada, ya. Seperti itulah para nabi, ya. Dan di antara nabi yang pengikutnya sedikit adalah Nabi Nuh alaihi salam, ya. Nabi Nuh itu berdakwah berapa lama? Ada yang tahu? 950 tahun. Ya. Adik-adik bisa bayangin 950 tahun. Akan tetapi ternyata pengikutnya sama sekali sedikit. Bahkan ternyata anaknya kafir, istrinya pun kafir. Ya. Tapi apakah dakwahnya Nabi Nuh gagal? Tidak. Ya. Dakwahnya Nabi Nuh tetap dikatakan berhasil di sisi Allah. Kenapa? Karena tujuan daripada berdakwah itu bukan untuk mencari murid, bukan untuk mencari pengikut, tapi apa? Wa ma'alaina illal balag. Yang diwajibkan kepada seseorang yang memiliki ilmu adalah menyampaikan ilmu. Baik ada yang menjadi murid, ada yang mau mendengarkan ataupun tidak. Ya. Makanya ketika Nabi Nuh alaihi salam itu memiliki pengikut yang sangat sedikit sekali, dan bahkan anaknya pun kafir dan istrinya pun kafir, maka tidak ada para ulama dan Allah juga tidak pernah menyebutkan bahwa dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam gagal. Ya, dakwahnya Nabi Nuh tetap berhasil, ya, untuk menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan semua hal-hal yang Allah larang. Dan itulah tujuan daripada berdakwah, hanyalah menyampaikan saja. Taib, Ustaz Kamal, ya Isa, Soe, Taib. Kemudian Ustaz punya pertanyaan di sini. Siapa yang berani maju? Adil, berani maju? Enggak mau? Siapa yang berani maju? Azam, berani maju gak? Berani? Sini dulu. Sini.
Di sini, di sini. Namanya siapa? Azam siapa? Azam Sahil. Dari Seranca Barat. Daerah sini, Jember. Ya. Tadi ya, kalau misalkan ada yang maju, itu Ustadz sudah niat dapat hadiah. Ya, dan Ustadz kasih pertanyaan. Pertanyaannya apa? Nama dan alamat tinggal. Udah, gampang. Dapat hadiah. Silakan. Afwan. Ada yang berani lagi maju? Adil, ini. Nah, gak mau bawa bukunya? Bukunya dibawa. Bawa bukunya. Antum berharap tadi soalnya sama ya? Nama cuma sama ini? Tidak dong, tidak semudah itu. Apa yang antum tulis? Dibacakan. Dibaca. Iya. Show. Show. Jazakumullah khairan. Silakan. Masya Allah. Siapa lagi yang mau maju? Siapa? Siapa duluan nih? Salah. Ya Allah, maju. Bukunya di bawah. Pertanyaannya. Ya. Tadi udah disebutin juga sama Mas Adil ya. Kalau seseorang meninggal itu terputus amalannya kecuali 3 hal. Apa saja? Bisa nggak dilihat? Sedekah jariah, bagus. Ilmu yang bermanfaat, bagus. 2, 1 lagi. Dan anak yang soleh, masya Allah. Silakan. Masya Allah. Masya Allah. Barakallahu fikum. Ya. Jangan lupa ketika antum menuntut ilmu itu ditulis, karena antum nanti bisa lihat lagi ya, ketika sudah ke asrama antum bisa cek lagi, apa sih tadi Ustadz ini ngomong apa aja. Kalau misalkan ada dalil yang belum lengkap, nah nanti bisa itu teman-temannya ngelihat, tadi ini Ustadz ini ngomong apa ya, tadi kecepatan Ustadznya ngomong ya. Nanti bisa tanya ke teman-teman yang lain ya. Atau misalkan antum catatannya lengkap, nanti teman-teman bisa nanya ke antum ya. Nah, jadi ini merupakan salah satu adat yang baik dalam menuntut ilmu, yaitu apa? Mencatat. Ya, ada yang mau hadiah lagi? Tapi hadiahnya sudah habis. Taib ya. Taib, insyaallah kita cukupkan kajian kita pada malam hari ini ya. Ana berterima kasih kepada adik-adik sekalian yang sudah mau mencatat ilmu dan juga bapak-bapak ya. Semoga kita, amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya, dan dimudahkan jalan kita menuju surga, yang mana kita telah menuntut ilmu dan juga mempelajari kalamullah dan juga sabda Rasulullah SAW pada malam hari ini ya. Semoga kita tetap dimudahkan oleh Allah dalam meluruskan niat kita ya, dimudahkan oleh Allah dalam berdakwah menuntut ilmu, mulai dari berdakwah untuk diri sendiri, kemudian untuk keluarga kita, kemudian barulah setelahnya untuk masyarakat luas ya. Untuk adik-adik yang masih sangat muda, Ustadz harapkan terus bersemangat dalam menuntut ilmu ya. Jangan kecewakan orang tua antum dan jangan kecewakan diri antum sendiri ya. Ketika antum sudah berada dalam koridor menuntut ilmu, antum sudah berada di jalan yang benar
Ya, antum akan mendapatkan banyak sekali manfaat di sana yang mungkin manfaatnya antum belum bisa lihat pada hari ini. Ya, seperti yang Ustadz tadi jelaskan, mungkin manfaatnya baru akan terlihat 20 tahun kemudian ketika antum sudah menuntut ilmu yang banyak. Dan ketika sudah menuntut ilmu 20 tahun, 30 tahun pun tetap ternyata kita masih butuh untuk menuntut ilmu lagi. Ya. Mungkin ini yang bisa Anda sampaikan. Kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.